رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Sohibul Hajat Takjil Berkah Puasa 13 Maret tahun 2026. Video pembelajaran. Dikisahkan pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba,
beliau tersenyum sendiri seolah melihat sesuatu yang menakjubkan. Para sahabat yang melihatnya pun penasaran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Dengan penuh ketenangan, Rasulullah pun menjawab, "Aku diperlihatkan sebuah pemandangan di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika seluruh manusia dikumpulkan menanti keputusan Allah." Para sahabat semakin tertarik mendengar kisah itu. Rasulullah pun melanjutkan, "Di antara manusia yang berkumpul, aku melihat seorang nabi yang berdiri tegap dengan sebilah pedang di tangannya. Namun, yang mengejutkan, ia tidak memiliki pengikut seorang pun. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dan ia tetap masuk ke dalam surga." Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Rasulullah mengungkapkan nama nabi tersebut. Namanya adalah Syam'un Al-Ghazi. Rasulullah kemudian bercerita lebih jauh tentang perjalanan hidup Syam'un Al-Ghazi, seorang nabi yang dikenal dengan kekuatan luar biasa dan kesetiaannya kepada Allah, meskipun menghadapi berbagai cobaan berat. Nabi Syam'un Al-Ghazi adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari Bani Israel dan diutus di tanah Romawi. Tugasnya tidak ringan. Ia harus menghadapi kaum yang menentang ketauhidan, memperjuangkan ajaran tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah mereka yang menolak kebenaran. Samun bukanlah manusia biasa. Ia adalah seorang pahlawan perkasa dengan rambut panjang yang menjadi ciri khasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya kekuatan luar biasa, hingga ia mampu melunakkan besi dengan tangannya dan meruntuhkan istana yang megah hanya dengan sekali hentakan. Namun, yang paling menakjubkan adalah senjata yang digunakannya, sebuah pedang unik yang terbuat dari tulang rahang unta, dikenal dengan nama Liha Jamal. Dengan pedang ini, Nabi Syam'un menaklukkan ribuan musuh yang mencoba menghalangi jalan kebenaran. Keistimewaannya tidak berhenti di situ. Saat kelelahan, kehausan, dan lapar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya mukjizat luar biasa. Melalui pedangnya, makanan dan minuman muncul untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai seorang yang taat dan ahli ibadah, Nabi Syam'un tidak hanya dikenal karena kekuatannya, tetapi juga karena kesungguhannya dalam mengabdi kepada Allah. Keberanian dan kegigihannya dalam menegakkan tauhid membuatnya disegani, bahkan oleh musuh-musuhnya. Bagi kaum kafir, ia adalah ancaman besar. Tetapi bagi mereka yang beriman, ia adalah bukti nyata betapa Allah menolong hambanya yang setia. Dikisahkan bahwa Nabi Syam'un Al-Ghazi dianugerahi keteguhan ibadah yang luar biasa. Selama 1000 bulan, beliau tidak pernah lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah. Malamnya dihabiskan dengan sholat, sementara siangnya dijalani dengan berpuasa. Namun, tidak hanya dalam ibadah, perjuangannya melawan kaum kafir pun berlangsung dalam rentang waktu yang sama. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang unta, ia menghadapi musuh-musuh Allah, dan setiap ayunan pedangnya membawa kehancuran bagi mereka yang menentang kebenaran. Keberanian dan ketangguhan Nabi Syam'un menjadi momok bagi kaum kafir, termasuk bagi penguasa zalim dari Bani Israel. Raja mereka merasa kewalahan. Setiap pasukan yang dikirimkan untuk menumpasnya justru berakhir dalam kekalahan. Hingga akhirnya mereka menyadari bahwa melawannya dengan kekuatan saja tidak akan cukup. Di balik tembok istana, para penasihat raja berunding mencari cara untuk menaklukkan sosok yang dianggap tak terkalahkan ini. Nah, akhirnya lahirlah sebuah rencana licik. Raja mengumumkan sebuah sayembara. Siapapun yang bisa menangkap Syam'un Al-Ghazi akan diberi hadiah berupa emas dan permata dalam jumlah yang tak terhitung. Di antara banyaknya orang yang tergiur oleh iming-iming harta itu, ada satu sosok yang paling mengejutkan, istri Nabi Syam'un sendiri. Wanita itu ternyata bukan seorang yang beriman. Saat tawaran harta dan perhiasan berlimpah datang padanya, ia tak mampu menahan godaan duniawi. Dengan hati yang dipenuhi ketamakan, ia setuju untuk mengkhianati suaminya, pahlawan yang telah berjuang tanpa kenal lelah, menegakkan tauhid. Demi emas dan perhiasan, ia rela menjadi alat bagi musuh-musuh Allah untuk menyingkirkan sosok yang selama ini mereka takuti.
para pembesar kafir pun menyusun rencana licik. Lalu mereka berkata kepadanya, "Kami akan memberimu seutas tali yang sangat kuat. Gunakan tali ini untuk mengikat tangan dan kakinya saat ia tertidur. Setelah itu, kami akan datang beramai-ramai dan menyelesaikan sisanya." Istri Nabi Syamun mengangguk, merasa yakin bahwa rencana ini akan berjalan mulus. Malam pun tiba. Ia menunggu dengan penuh harap, menanti saat suaminya terlelap agar bisa melaksanakan rencananya. Namun, ada satu hal yang tidak ia perhitungkan, ketaatan dan kekhusyuan suaminya dalam beribadah. Seperti biasa, Nabi Syamun menghabiskan malamnya dengan sholat dan bermunajat kepada Allah. Waktu terus berlalu, namun beliau belum juga beristirahat. Sujud demi sujud, doa demi doa terus dipanjatkan hingga fajar hampir menyingsing. Sementara itu, sang istri yang berusaha tetap terjaga justru tak kuasa menahan kantuk. Matanya semakin berat, tubuhnya melemah, dan akhirnya ia tertidur sebelum sempat melaksanakan rencana jahatnya. Keesokan harinya, ia menemui para pemuka kafir dengan wajah kecewa dan melaporkan bahwa usahanya gagal. Namun, mereka tidak marah. Dengan penuh keyakinan mereka berkata, "Tidak masalah, cobalah lagi malam ini, pastikan kau berhasil." Pada malam kedua, istri Nabi Syamun akhirnya berhasil melaksanakan rencananya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengikat tangan dan kaki suaminya menggunakan seutas tali yang kuat. Ia berharap kali ini Nabi Syamun tidak bisa meloloskan diri dan kaum kafir dapat dengan mudah menangkapnya. Ketika fajar menjelang, Nabi Syamun terbangun seperti biasa. Namun kali ini ia merasakan sesuatu yang janggal. Kedua kakinya terasa kaku dan tangannya pun terikat erat. Dengan nada heran ia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang telah mengikatku dengan tali ini?" Dengan wajah berpura-pura polos, sang istri menjawab, "Akulah yang mengikatmu. Aku hanya ingin menguji kekuatanmu, tidak lebih." Nabi Syamun menatap istrinya sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya, namun tidak ingin terlalu memikirkannya. Dengan penuh keyakinan, ia pun memanjatkan doa kepada Allah. Seketika, tali yang mengikatnya terlepas begitu saja seolah tak memiliki daya untuk menahannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nabi Syamun segera menuju tempat ibadahnya dan melanjutkan sholat serta doanya. Sementara itu, di luar sana, para pemuka kafir yang menanti kabar baik justru dibuat kecewa. Rencana mereka kembali gagal. Namun, mereka tidak menyerah. Dengan wajah penuh amarah, mereka kembali menemui istri Nabi Syamun dan berkata, "Tali biasa tidak akan mampu menahannya. Malam ini, gunakan rantai besi yang jauh lebih kuat. Pastikan ia tidak bisa meloloskan diri." Pada malam ketiga, istri Nabi Syamun kembali menjalankan rencananya. Kali ini, ia menggunakan rantai besi yang lebih kuat, seperti yang telah disarankan oleh kaum kafir. Dengan hati-hati, ia mengikat tangan dan kaki suaminya yang sedang terlelap. Saat fajar tiba, Nabi Syamun terbangun. Namun, kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kedua tangannya terasa kaku dan kakinya pun tak bisa digerakkan. Dengan nada yang mulai gusar, ia bertanya, "Wahai istriku, siapa yang telah mengikatku kali ini?" Sang istri, yang masih berusaha menyembunyikan niat jahatnya, menjawab dengan nada lembut, "Aku hanya ingin mengujimu, suamiku." Namun, Nabi Syamun bukanlah orang biasa. Dengan satu hentakan, rantai besi itu hancur berkeping-keping seolah hanya terbuat dari benang rapuh. Ia dengan mudah membebaskan diri, membuat kaum kafir kembali gigit jari. Melihat rencananya terus-menerus gagal, sang istri mulai memainkan taktik lain. Dengan penuh bujuk rayu, ia mencoba menggali rahasia kekuatan suaminya. Hari demi hari, ia terus membujuk, berpura-pura penuh kasih sayang dan perhatian. Hingga akhirnya, dengan hati yang luluh oleh istrinya sendiri, Nabi Syamun mengungkapkan rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Wahai istriku, ketahuilah bahwa aku adalah salah satu wali Allah, seorang kekasihnya.
Selama ini, tidak ada satupun perkara dunia yang mampu menaklukkanku. Namun, kekuatanku terletak pada rambutku. Inilah satu-satunya hal yang bisa melemahkanku. Nabi Syamun memang memiliki rambut yang luar biasa panjang. Saat ia berdiri, ujung rambutnya bisa menyentuh tanah. Dan kini, sang istri yang telah dibutakan oleh keserakahan akhirnya mengetahui cara untuk menaklukkan suaminya. Pada malam berikutnya, ketika Nabi Syamun tertidur pulas setelah seharian beribadah, istrinya perlahan mendekatinya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengambil beberapa helai rambut suaminya dan mengikat kedua tangan serta kakinya dengan simpul yang kuat. Ketika fajar tiba, Nabi Syamun pun terbangun. Ia segera menyadari bahwa tubuhnya terikat. Dengan nada penuh kekecewaan, ia bertanya, "Wahai istriku, siapa lagi yang telah mengikatku kali ini?" Namun kali ini, suara istrinya terdengar gemetar. Aku hanya ingin mengujimu," jawabnya dengan gugup. Nabi Syamun berusaha melepaskan diri seperti sebelumnya. Namun, takdir Allah telah berlaku. Kali ini, ia benar-benar tak berdaya. Ia mencoba menarik tangannya, namun ikatan rambut itu seolah menjadi belenggu yang tidak bisa diputuskan. Melihat suaminya benar-benar tidak bisa bergerak, sang istri bergegas melaporkan hal ini kepada kaum kafir. Tak butuh waktu lama, mereka datang dengan penuh kegirangan dan membawa Nabi Syamun ke istana raja mereka. Di sana, Nabi Syamun diikat pada tiang istana, dipertontonkan di hadapan para pembesar dan rakyat kafir. Mereka mencemoohnya, menertawakannya, dan menganggap bahwa kekuatan besar yang pernah ia miliki kini hanya menjadi dongeng masa lalu. Namun penderitaan Nabi Syamun belum berhenti di situ. Para algojo mulai menyiksa tubuhnya dengan kejam. Mereka memotong telinganya, melukai bibirnya, bahkan mencincang tangan serta kakinya. Sebagai puncaknya, mereka membutakan kedua matanya, meninggalkannya dalam kegelapan abadi. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Nabi Syamun tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah pengkhianatan istrinya sendiri, yang menyaksikan penyiksaan itu tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Dan di saat itulah, Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk berbicara kepada Nabi Syamun dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya. "Wahai Syamun, apa yang kau inginkan? Aku akan menindak mereka," ujar malaikat Jibril. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Nabi Syamun menjawab, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mengguncangkan tiang istana ini, sehingga aku dapat menghancurkan mereka dengan kekuatan yang berasal darimu. Ya Allah, Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah." Takdir Allah telah tiba. Kekuatan yang selama ini tertahan dalam dirinya akan segera bangkit, membawa kehancuran bagi kaum yang telah menzalimi seorang kekasih Allah. Dengan izin Allah, Nabi Syamun al-Ghazi alaihi salam menggoyangkan tiang istana dengan kekuatan yang luar biasa. Seketika, tali-tali rambut yang mengikat tubuhnya putus begitu saja, dan dalam sekejap, seluruh bangunan mulai bergetar hebat. Tiang istana yang menjadi pusat kemegahan raja kafir itu pun runtuh dengan dahsyatnya, menghantam raja dan seluruh pengikutnya, termasuk istri Nabi Syamun yang telah mengkhianatinya. Dalam hitungan detik, istana megah itu berubah menjadi puing-puing. Atapnya roboh, tembok-temboknya hancur, dan tidak seorang pun dari kaum kafir yang selamat. Mereka yang telah menyiksa Nabi Syamun kini tertimbun di bawah reruntuhan, merasakan azab atas kezaliman yang telah mereka lakukan. Namun, di antara kehancuran itu, hanya Nabi Syamun seorang yang tetap berdiri tanpa luka yang berarti. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengembalikan seluruh anggota tubuh Nabi Syamun yang telah dipotong. Luka-lukanya sembuh seketika, dan tubuhnya kembali seperti sedia kala, seolah tidak pernah tersentuh oleh siksaan kejam. Setelah mengalami peristiwa luar biasa ini, Nabi Syamun bersumpah kepada Allah bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk melawan kebatilan dan kekufuran, tanpa henti selama 1000 bulan. Sejak saat itu, Nabi Syamun sepenuhnya mencurahkan hidupnya dalam ibadah.
Pada siang hari, beliau berpuasa tanpa henti, sementara malamnya dihabiskan dengan sujud, bermunajat, dan memohon ampunan kepada Allah. Tidak ada hari yang terlewat tanpa ibadah, hingga akhirnya ajal menjemputnya dalam keadaan penuh kemuliaan. Ketika Rasulullah menceritakan kisah ini kepada para sahabat, mereka terharu dan menangis. Mereka merasa betapa panjangnya perjuangan Nabi Syamun dalam beribadah dan menegakkan kebenaran. Melihat ketulusan hati para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan wahyu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril berupa surat Al-Qadar. Maka, sejak saat itu umat Islam pun mengetahui bahwa Allah telah menganugerahkan satu malam istimewa yang nilainya lebih tinggi daripada 1000 bulan ibadah tanpa henti. Itulah malam Lailatul Qadar. Mendengar wahyu ini, Rasulullah semakin mendorong para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar dengan penuh kesungguhan. Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan malam itu datang? Apakah setiap tahun jatuh pada tanggal yang sama?" Rasulullah pun tersenyum dan bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil, yakni malam kedua, 21, 23, 25, 27, atau 29. Dengan penuh semangat, para sahabat memperbanyak ibadah. Mereka beritikaf di masjid, mendirikan sholat malam, berzikir dan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Rasulullah sendiri meningkatkan ibadahnya lebih dari hari-hari biasa. Beliau membangunkan keluarganya agar tidak melewatkan kesempatan emas ini. Pada malam itu, bumi tidak lagi sunyi. Ribuan atau bahkan jutaan malaikat turun membawa rahmat dan keberkahan. Jumlah mereka tak terhitung, seperti butiran pasir di gurun atau bintang-bintang yang memenuhi langit. Mereka mengitari rumah-rumah kaum muslimin, mencari orang-orang yang tengah bersujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka, ada malaikat yang mencatat nama-nama hamba yang ikhlas dalam ibadahnya. Nama-nama itu kemudian dibawa ke hadapan Allah, dan bagi mereka yang terpilih, Allah menetapkan cahaya yang akan menuntun mereka di hari kiamat. Malaikat Jibril berkata kepada para malaikat, "Pada malam ini Allah telah menetapkan ampunan bagi mereka yang mendirikan sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan hati yang tulus. Cahaya dari ibadah mereka akan menerangi jalan mereka di akhirat." Para malaikat pun berkeliling, mendekati mereka yang beribadah, mendengar doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan. Namun, tidak semua orang mendapatkan rahmat itu. Ada 4 golongan yang tetap berada dalam kegelapan meskipun Lailatul Qadar dipenuhi cahaya. Malaikat Jibril pun kembali mengingatkan bahwa mereka adalah orang yang kecanduan minuman keras, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutus silaturahmi, orang yang bertengkar dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Para malaikat pun akan bersedih karena mereka tahu betapa luasnya rahmat Allah. Tetapi masih ada hamba-hamba yang menutup diri dari ampunannya. Lailatul Qadar adalah malam penuh keajaiban dan keberkahan. Ia adalah malam di mana langit terbuka dan doa-doa naik tanpa penghalang. Hanya mereka yang membuka hatinya dengan keikhlasan dan ketundukan kepada Allah yang akan merasakan nikmatnya cahaya malam itu. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memperbaiki diri, menjauhi dosa, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan memperbanyak amal saleh. Semoga di malam-malam terakhir Ramadan, kita diberikan taufik untuk menemukan Lailatul Qadar dan mendapatkan pahala serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban
ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bercerita tentang umat sebelum umat Islam. Ada orang wildannya, itu maksiatnya luar biasa. Ibarat minum obat tuh udah overdosis lah, berlebih dosanya. Maka dia takut betul kepada Allah. Dia merasa nggak pede. Dari perasaan tidak pedenya itu, dia kemudian mengatakan kepada anak-anaknya, kalau nanti saya mati, tolong jenazah saya itu dibakar. Karena dia bukan muslim kan, belum syariat Islam nih. Dibakar, abunya tuh satu taruh di barat, satu taruh di timur, satu taruh di utara, satu taruh di selatan. Ini kan sebenarnya perbuatan salah kan. Dia merasa bahwa kalau jenazahnya dibakar, abunya disebar, seolah-olah Allah tidak bisa menyatukan. Kenapa? Karena dia takut untuk bertemu Allah di alam akhirat. Insecure tadi. Insecure tadi. Apa kata Rasulullah? Dikerjakan oleh anak keturunannya itu ketika meninggal, wasiatnya dilaksanakan. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat untuk mengumpulkan abunya yang bertebaran itu, disatukan kembali, dihidupkan, dibangkitkan, dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena insecure-nya tadi itu bukan dibangun dengan kebodohan, tapi rasa malu di hadapan Allah. Kita masih ingat kan? Ada hadis al-haya minal iman. Haya itu bukan berarti kalau wildan disuruh ceramah terawih, malu, tidak tampil, itu bukan itu. Al-haya itu malu kepada Allah.
Karena begitu banyak rahmatnya kepada kita, sementara begitu bermaksiatnya kita kepada Allah. Maka saat itu kita katakan, ya Allah, ini rasanya saya hamba yang tidak tahu diri. Ini kan insecure kan? Tapi kemudian dibangun dengan rasa malu. Saya dengan apa saya bertemu dengan Allah nanti? Dengan amalan apa yang bisa saya bawa kepada? Enggak ada. Karena saya seperti itu, saya nggak kepengen bertemu dengan Allah dalam artian ketakutan saya kepada Allah. Nah, yang seperti itu juga bisa mendatangkan apa itu? Rahmat. Terangi rumah Allah, hidupmu, rezekimu akan diterangi oleh Allah. Saya punya murid minta amalan sama saya. Bisnisnya itu tadinya nasi goreng bangkrut berkali-kali. Pak, saya belajarin bisnis ayam goreng. Oh siap. Dan kira-kira apa amalannya? Terus saya minta untuk belajar ke PPPA, Pola Pertolongan Allah. Terus saya bilang lagi, Mas Yuli, besok kalau ada meteran rekening listrik, bayar. Kalau ada pam listrik masjid, bayar. Loh kenapa Pak? Terangi rumah Allah, hidupmu, rezekimu akan diterangi oleh Allah. Masya Allah, saya bahagia sekali. Saya hadir ke Madiun, sekarang sudah membangun rumah 2 lantai tanpa pinjem. Sudah beli mobil dan mertuanya, orang tuanya, semuanya diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Artinya apa? Kita banyak membesarkan agama Allah, maka hidup kita juga akan dibesarkan sama Allah. Tidak ada hari ini yang mengatakan MBG melanggar hak asasi manusia. Nggak ada. Semua percaya MBG adalah realisasi dari right to food. No. Kenapa bukan pendidikan gratis untuk seluruh warga negara Indonesia? Kenapa harus MBG? Kenapa MBG menguras sumber daya ekonomi, anggaran terutama, yang tidak pernah dialokasikan untuk pendidikan gratis? Sampai perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa nggak ada perlu bayar UKT. Kenapa nggak pendidikan? Bahkan banyak orang tua mengeluh, nggak bisa bayar sekolah. Dan itu contohnya banyak sekali, tinggal cek di media sosial. Gara-gara MBG karena anggarannya pindah, fasilitas pendidikan berkurang, fasilitas kesehatan berkurang. Kenapa saya bilang melanggar hak asasi manusia? Kembali ke konsep yang saya tulis, progressive realizations. Progressive realization itu di mana sih letaknya dalam Undang-Undang Dasar pasal 28I ayat 4. Di situ ada satu kata penting, pemajuan. Gimana cara menafsir pasal pemajuan di dalam Undang-Undang Dasar itu? Caranya adalah pasal 2 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya. Di mana pemajuan itu maksud yang ada adalah dikaitkan dengan progressive realization. Kenapa progressive realization itu menjadi kunci untuk kita mengembangkan pembangunan di Indonesia? Karena kita sadar betul sumber daya anggaran itu kan terbatas. Karena terbatas maka perlu tahapan. Nggak mungkin langsung semua dibikin sejahtera, nggak mungkin. Saya juga sadar itu. Maka konstruksi hukum hak asasi manusia mengatakan bertahaplah, taking steps, ambil langkah-langkah, maximizing available resources, memaksimalkan sumber daya dengan cara progresif, maju dengan legislative measures. Itu poinnya. Di mana kita mau membincang secara sungguh-sungguh tentang progressive realization, sementara cara-caranya langsung proyek strategis nasional, bentuknya langsung banyak alokasi anggaran dikerahkan, sementara kita tahu bahwa ada prinsip indivisibility, tadi ditanyakan, satu hak tidak boleh tersingkirkan karena ingin mengimplementasikan hak yang lain. Jadi iktikaf, apakah iktikaf itu harus 10 malam terakhir Ramadan? Apakah iktikaf itu harus sehari semalam? Sebenarnya iktikaf itu niat berdiam di masjid, waktunya bebas. Bisa waktunya tadi antara maghrib sama isya, atau kita malam aja. Anak Ustadz soalnya kerja Ustadz, pagi harus ngantor. Ya sudah, pulang dari kantor nggak usah ke rumah, langsung ke masjid. Nanti pulang ke rumah waktu sahur umpamanya seperti itu. Terus lanjut mau kerja, nggak apa-apa. Nggak ada batasan waktunya harus berapa lama. Namun Rasulullah SAW ya, sekali lagi ya, beliau itu mengajarkan kepada umatnya yang terbaik. Beliau iktikaf itu 10 malam terakhir full nggak pulang. Nggak pulang. Jadi masuk masjid itu malam 21. Keluar malam takbiran. Mau cari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan jemaah. Di antara amalan yang tidak boleh kita tinggalkan ketika Ramadan apa? Infak sedekah. Perbanyak di bulan Ramadan. Karena seutama-utamanya sedekah, infak itu di bulan Ramadan. Itu sahur pertama dia. Jadi heboh. Waktu berbuka itu waktu berbuka dia pertama selama 11 bulan.
maka dia heboh. Apa yang akan dia lakukan? Semua takjil dia beli. Di sini apa favoritnya? Kolak, es campur, gorengan. Oh, Masya Allah. Bahkan sejak habis asar sudah di meja makan dia. Dia tungguin azan itu kapan jemaah. Karena dia nggak pernah puasa sunnah. Orang yang biasa di Sya'ban puasa, kira-kira di hari pertama puasa dia mikirkan berbuka? Tidak, dia mikirkan nih waktunya pintu surga dibuka. Nih sebelum berbuka waktunya doa-doa diijabah sama Allah Azza wa Jalla. Nih waktunya pintu neraka ditutup. Setiap hari ini ada vonis bebas dari api neraka. Selalu itu yang ada dalam benak dia. Tapi yang baru pertama puasa, yang ada di benak dia perutnya. Maka tolong bagaimana puasa tahun ini kita lebih baik ya, dengan cara mempersiapkan diri di bulan Sya'ban. 6 bulan sebelum Ramadan, orang-orang terdahulu itu berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan, doanya Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi kalau kita benar jamaah, cinta dengan Ramadan, ingin sampai ke bulan Ramadan, maka kita akan persiapan. Apa persiapan kita? KTP-nya, Bu. Ya, Saldo cek biasa ya. Jangan lama-lama, masih banyak antrean. silakan. Saldonya. Ya ampun. 1 triliun lebih. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek video sebelumnya biar nyambung tentang bab zakat. Ketika kita menyerahkan zakat mal, apakah harus kita ucapkan kepada orang itu? Jawabannya tentu tidak. Kita cukup mengucapkannya dengan cara, hey ini ada rezeki sedikit ya buat kamu. Itu cukup kok, tanpa harus kita menyebutkan bilangan atau kita menyebutkan itu uang zakat. Pak, ban saya baru saja pecah. Bisakah Anda buka sedikit lebih lama dan membantu saya memperbaikinya? Pria itu berdiri di tengah hujan deras, mengetuk pintu bengkel yang setengah tertutup. Dari dalam bengkel, pemiliknya berteriak, "Kami sudah tutup, bawa mobilmu ke tempat lain saja." Suara pria itu bergetar, "Tolong, istri saya sedang hamil dan akan segera melahirkan. Kami harus segera ke rumah sakit." Pemilik bengkel itu menyeringai, "Istrimu mau melahirkan bukan urusanku. Bengkel ini sudah tutup, jangan menyia-nyiakan waktuku." Dengan kedua tangan pemilik bengkel mencoba menutup pintu rolling. Saat itulah seorang laki-laki tua menahan pintu tersebut. Laki-laki tua itu adalah Pak Hendra. Ia adalah seorang montir senior di bengkel tersebut. Tanpa banyak bicara, Pak Hendra mengambil alat-alatnya. Ia lalu menerobos hujan menuju ke mobil. Pemilik bengkel marah hebat. "Pak, kita ini sudah tutup. Mau jadi pahlawan? Pokoknya kamu bayar sendiri alat-alat yang kamu pakai." Pak Hendra tak bergeming. Beberapa menit kemudian ban selesai diganti. Di dalam mobil, wanita itu memegangi perutnya dengan wajah pucat. "Aku tak mampu menahan lagi. Cepatlah." Mata pria itu memerah. Ia mengeluarkan segenggam uang kusut dan menyodorkannya ke tangan Pak Hendra. "Pak, terima kasih. Anda menyelamatkan kami. Tolong terima ini." Pak Hendra mendorong kembali uang itu. "Simpan untuk bayimu, dan suatu hari nanti, jika kamu melihat orang yang sedang kesusahan, bantulah dia dengan sepenuh hati." Pria itu mengangguk kuat seketika mobil itu melaju. Bertahun-tahun kemudian, Pak Hendra jatuh di rumah karena serangan jantung. Malam itu, Pak Hendra dibawa ke rumah sakit jantung terbaik di kota tersebut. Sesampainya di rumah sakit, dokter berbicara dengan anak Pak Hendra. Operasi bisa dilakukan, tetapi biayanya sangat mahal. Tanpa pikir panjang, sang anak menandatangani surat persetujuan operasi meskipun ia tak tahu di mana ia mendapatkan uang. Beberapa jam kemudian, operasi berhasil. Saat Pak Hendra sadar, sebuah tagihan rumah sakit tebal terletak di meja samping tempat tidurnya. Tangannya gemetar, hanya satu hal yang memenuhi benaknya. Bagaimana caraku membayar semua tagihan ini? Ia membuka tagihan itu. Di bagian bawah tertulis, total yang harus dibayar 0 rupiah. Di bawahnya ada catatan tulisan tangan. Tagihan ini terbayarkan 5 tahun lalu, saat Anda memperbaiki mobil di tengah hujan. Tagihan itu dibayar oleh Dr. Yunus, pemuda yang ia tolong 5 tahun lalu di tengah hujan.
Pak Hendra menatap tulisan itu penuh haru. Ia masih tak percaya 5 tahun lalu ia bukan hanya memperbaiki ban, tetapi ia juga sedang memperbaiki jalan hidupnya. Kita bersahur, sampai kapan waktu terakhir sahur? Waktu terakhir sahur sampai adzan subuh. Kalau adzan subuh sudah dikumandangkan, maka harus berhenti. Harus berhenti. Ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena itu limit batasan yang Allah berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fal ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, tsumma atimus siyama ila lail." Kata Allah, sekarang di malam hari silakan gauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah kalian sampai terbit fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai terbit fajar. Setelah terbit fajar, summa atimus siyama ilal lail, sempurnakan puasa kalian sampai malam hari. Ini dalil tegas dari Al-Qur'an bahwasanya batasan kita bersahur adalah sampai terbit fajar. Sebelum terbit fajar kita boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istri. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Kata Nabi SAW, sungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, adzan pertama. Makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzan kedua, yaitu adzannya Ibnu Ummi Maktum. Malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan, Allah memberikan kepada hambanya di malam Lailatul Qadar kebaikan. Yang dikatakan kebaikan yang banyak sekali. Sehingga itu malam disebut sebagai malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Bukan seperti 1000 bulan, lebih bagus dari 1000 bulan. Untuk siapa? Ya tentu karena ini ada berita spesial untuk orang spesial dong. Siapa? Ya yang menghidupkan di malam Lailatul Qadar, yang merindu malam Lailatul Qadar, yang menyambut malam Lailatul Qadar, yang ngorok, yang hanya begadang tanpa zikir atau bahkan gunjing melakukan maksiat, ya bukan mereka dong. Sehingga di malam itulah Nabi memulai memberikan contoh menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan i'tikaf, memperbanyak membaca Al-Qur'an, membaca doa yang diajarkan oleh Siti Aisyah, asyhadu an la ilallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa minan nar, dan seterusnya. Kalau di Ramadan sendiri itu memang dibaginya 3 karena 30 hari. 10 hari pertama itu kayak apa ya? Kayak semacam kayak pembiasaan dulu. Yang dikenal di antara orang-orang muslim tuh 10 hari pertama Allah memberikan rahmah, memberikan kasih sayang. 10 hari yang kedua itu maghfirah, ampunan. Dan 10 hari yang ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Kan kita udah bahas tentang Lailatul Qadar ya. Rasulullah ngasih tahu ini ada Lailatul Qadar loh. Lu mau cari Lailatul Qadar, carilah di 10 malam yang terakhir. Karena kan Rasul kan pasti sudah di-spill dong sama Allah kan. Dan katanya Rasulullah lagi dan para sahabat itu carilah di malam-malam ganjil di 25 atau 27 atau 29. Orang komen loh di episode-episode yang terakhir pas awal Feren, dan tau gak sampai ada yang bilang kayak kalau Feren paham, satu Indonesia paham. Iya. Astagfirullah. Mata itu hinaan atau apa ya? Itu kayak ya udahlah. As-salatu 'alan nabi wa salamu 'alar rasul asy-syafi'